Maka kata kunci utama di dalam pertanggungjawaban itu bukan kebaikan seseorang itu dengan mengasihkan makanan kepada jiran tetangga, bukan memberikan duit kepada orang yang duafa, fakir miskin dan yang tak mampu, anak yatim piatu. Tapi hakikat dari kebaikan itu yang disebut dengan kebenaran, itulah dia lakukan itu karena menuhankan Allah satu-satunya Tuhan. Saya ulang lagi, ini kan muncul pertanyaan tadi, kecil kali Tuhannya orang Islam itu. Masa pula orang yang baik gara-gara tak menuhankan dia masuk neraka? Pertama, ini kan ruang koridor dia. Dia kan punya Tuhan yang lain selain Allah. Karena dia memang nggak menuhankan Allah. Ini satu kuncinya. Ngapain dia masuk ke ranah Islam? Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridaka madrujati ma'rifatika wa habbatak. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surat al-anbiya bi ayati 22 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana fihima alihatun lafasadata. Wa fi surati ats-tsaniyah bi surati al-Baqarah bi ayati 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Shadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahhiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah majelis ta'lim ba'da sholat maghrib di tanggal ke-17 atau tepatnya karena udah berganti maghrib tanggal 18 Rabiul Awal 1446 Hijriah, berketepatan pada tanggal 20 September 2024 Miladiah, di hari Jumat yang diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah ridhoi kita berjumpa setelah 2 pertemuan
kita tak jumpa karena hujan lebat rahmat yang luar biasa. Saya sudah siap-siap hujan lebat, Pak. Saya sudah siap bergerak, kemudian orang rumah bilang, "Usahalah bang, angin kencang, entah tumbang." Ya udah, yang penting dia ngomong atas nama cinta. Masya Allah. Jadi saya laporkan, ya Allah, ini cintamu ya Allah yang kau tanamkan dalam diri istriku, maka aku kabulkan apa yang dimintaannya, mohon ridhoi, aku tak berangkat. Maka saya waktu itu tengok, udah, ya udahlah. Maka alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa di kajian yang lebih seru nih. Insya Allah kita akan kupas lagi-lagi yang viral sekarang di YouTube. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, baru-baru ini kurang lebih berapa bulan yang lalu lah muncul pertanyaan yang luar biasa. Sebenarnya pertanyaan itu menggelitik bagi kita yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum pertanyaan, dia katakan, kecil kali Tuhannya orang Islam. Tak usah saya sebutkan lah siapa itu tokohnya. Jadi di situ muncul pertanyaan, mengapa sih orang-orang yang baik itu masuk neraka karena hanya dia tidak menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak menuhankan Allah sebagai Tuhan. Ini menarik ini. Padahal dia orang baik. Kita udah bahas sebenarnya di awal pertemuan, bahkan 2 tahun yang lalu. Karena waktu itu di daerah kota kita ini ada di tempat mana satu komunitas religi yang rajin membagikan beras. Ya, sampai orang-orang kita pun berdatangan. Dan muncul waktu itu masa-masa Pak Umri, kalau tak salah. Saking senangnya orang berbuat baik. Ya. Muncul waktu itu sampai mengatakan tak dibolehkan. Fatwa MUI yang dikeluarkan waktu itu di masa almarhum Kiai Haji Jamaah Asari. Tapi ini nanti kita edit. Maka dalam hal ini di kota kita waktu itu ada kebaikan sehingga muncul malah omongan dari saudara kita yang muslim. Jadi dia seorang muslim, namun bukan kajiannya menyatakan kenapa tidak masuk surga. Tapi ucapan di saat itu malah mengatakan bagus sekali akhlak Cici itu. Berakhlak betul Koko tuh. Padahal kajian akhlak itu menurut Sapria Andi yang lagi dalam tulisan saat ini mau disampaikan ke dalam jurnal internasional, bahwa orang yang berakhlak sudah pasti orang bermoral, beretika, dan berbudi pekerti mulia. Tapi belum tentu orang bermoral, beretika, berbudi pekerti mulia, dia adalah orang berakhlakul karimah. Kenapa? Karena kaedah berakhlakul karimah itu adalah mengakui Allah Tuhan satu-satunya. Kalau dia bermoral mulia, berbudi pekerti mulia, beretika yang mulia, tapi tak mengakui Allah sebagai Tuhan dan tidak menyembahnya, tak pantas dia disebut orang yang berakhlakul karimah. Ini saya lagi mau nulis buku juga ini, di sebelumnya juga jurnal. Kenapa? Memang memudahkan untuk mengatakan kalau dalam bahasa moral mulia, budi pekerti mulia, etika mulia itu akhlak. Tapi saya menolak. Biar enggak tanggung-tanggung. Karena Allah menyatakan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyuruh. Jangan tanggung-tanggung. Itu kan tanggung-tanggung. Ini menarik nih. Kenapa saya katakan berhubungan?
moral, etika, budi pekerti yang dikembalikan kepada kemuliaan itu diawali dengan kebaikan perbuatan. Maka lawan baik itu adalah buruk. Baik akan memberikan kemaslahatan bagi orang-orang sekitar. Namun ada kajian, baik belum tentu benar. Benar sudah pasti baik. Makanya kajian ini disampaikan Allah dalam surah Al-Asr. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sebenarnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan melakukannya dengan perbaikan-perbaikan. Wa tawassaw bil haq, dan saling nasihat dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling nasihat dalam kesabaran. Maka Allah itu benar adanya sebagai Tuhan. Sama dalam kajian takjiah, mati itu benar. Maka kalau datang kematian pasti ada pertanggungjawaban. Kalau pertanggungjawaban itu di mana tempatnya? Akhirat, surga dan neraka kalau bicara akhirat. Maka kata kunci utama di dalam pertanggungjawaban itu bukan kebaikan seseorang itu dengan mengasihkan makanan kepada jiran tetangga, bukan memberikan duit kepada orang yang duafa, fakir miskin dan yang tak mampu, anak yatim piatu. Tapi hakikat dari kebaikan itu yang disebut dengan kebenaran, itulah dia lakukan itu karena menuhankan Allah satu-satunya Tuhan. Saya ulang lagi. Ini kan muncul pertanyaan tadi. Kecil kali Tuhannya orang Islam itu. Masa pula orang yang baik gara-gara tak menuhankan dia masuk neraka? Pertama, ini kan ruang koridor dia. Dia kan punya Tuhan yang lain selain Allah. Karena dia memang nggak menuhankan Allah. Ini satu kuncinya. Ngapain dia masuk ke ranah Islam? Batal misionarisnya. Langsung di teman-teman YouTube sekalian saya langsung pojokkan. Itu kan misionaris ini. Ngapain dia masuk ke ranah Islam? Kan gitu. Dengan mengatakan kecil kali Tuhannya orang Islam itu, orang-orang baik berbuat baik gara-gara dia non-muslim atau tidak menyembah Allah, Tuhannya orang Islam, dia masuk neraka. Kajian Islam ini menyatakan begitu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Makanya ada 3 yang ditempatkan. Pertama, orang kafir, orang yang tak mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu dia. Yang kedua, orang Islam pun dia. Kemudian dia menyembah Tuhan yang lain selain Allah, menyembah cincin. Karena ada jin tomang di dalamnya, misalnya. Melakukan kesyirikan. Baik kali dia, tapi dia melakukan pesugihan. Baik dia, dikasihnya orang makan, kenaikannya orang haji, naikannya umrah. Rupanya dia pesugihan. Untuk menutupi dia tadi melakukan pesugihan. Orang Islam dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Ini juga teman, dia tak masuk surga, kekal dalam api neraka selama-lamanya. Seberapa besar pun baiknya dia, boro-boro orang kafir yang nggak mengakui Allah sebagai Tuhan. Orang Islam saja yang mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi dia melakukan kesyirikan, memusyikkan Allah dengan menghadirkan Tuhan yang selain Allah agar dia kaya, agar dia berkedudukan. Mati dia, baik yang dikenal orang di kampungnya, tapi ternyata dia tahu dan keluarga kecilnya tahu bahwasanya dia melakukan musyrik kepada Allah, dia kekal dalam api neraka selama-lamanya meskipun dia baik. Itu
Yang ketiga, orang munafik. Nah, ini lagi. Kalau munafik ini dalam ketegasan melaksanakan peraturan. Termasuklah tadi dengan berdekatan dengan orang musyrik. Jadi 3 orang inilah kafir, musyrik, munafik. Itu yang kita bawa. Walau kariyal kafirun, walau kariyal musyrikun, walau kariyal munafikun. Kapan itu? Waktu kita takbir di hari Idul Adha dan Idul Fitri. Dah terjawab. 1. Yang kedua, yang tadi yang pertama 1 bukan ranah dia, itu dia yang campuri. Yang kedua adalah ternyata di dalam kebaikan utama yang disebut dengan kebenaran, itulah yang sebenarnya yang menjadi nilai pahala atau nilai ganjaran dari perbuatan kebaikannya. Kenapa? Karena kebaikannya itu dilakukannya karena Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kamu sekalian kecuali menyembah Allah. Cukup? Enggak. Lanjut Allah lagi. Mukhlishina lahuddin. Menyembah Allah dengan ikhlas. Maka di hadis Bukhari nyatakan kalau ada terbesit di hati bukan karena Allah dia berbuat kebaikan, maka tak diterima Allah kebaikannya itu. Karena apa? Karena Allah Maha Kaya. Inni agna, inni goniyun. Aku paling kaya dan aku kaya. Macam miskin aja aku klaim buat seperti itu. Makanya kita katakan sholat kita, tak sholat kita, puasa kita, tak puasa kita, gak ada untungnya bagi Allah kita sholat, gak ada ruginya bagi Allah kita tak sholat. Karena kaidah sesungguhnya adalah tulus cinta, melakukan semua itu karena Allah. Maya jadi kalau dia tak mengakui Allah masuk surga. Lawang kami ini aja yang muslim-muslim ini kalau tidak karena Allah melakukan sholat, puasa, tetap masuk neraka, tapi akhir-akhirnya masuk surga. Digojlok dulu, direndang dulu, digongseng dulu. Makanya itulah keberuntungan umat Nabi Muhammad selagi dia tidak mensyirikkan Allah, menghadirkan Tuhan yang lain daripada Allah. Apa dalilnya? La ikraha fid din. Maka dari awal teman kami yang bertanya ini mungkin menonton YouTube Al-Andawi Andi atau @Sapria Andi 1, bahwa disitulah Allah nyatakan Allah tak memaksa orang untuk masuk Islam. Karena Islam itu landasannya karena cinta kepada Allah. Jadi tidak ada keterpaksaan. Karena kaidah sejatinya dalam Islam itu adalah keikhlasan. Maka keikhlasannya karena menuhankan Allah yang Maha Rahman, semua kebaikan yang dilakukannya karena Allah. Mengapa dijadikan patokan tadi orang baik itu kenapa masuk neraka hanya gara-gara tak menuhankan Allah? Karena hakikat kebaikan yang kita lakukan kepada jiran tetangga itu karena menuhankan Allah. Jadi apa guna kebaikan dilakukan kalau tak menuhankan Allah? Itulah dalam Islam. Jadi orang nggak ada merasa sombong ketika berbuat baik. Orang tidak merasa angkuh ketika dia menolong orang lain. Makanya kata Allah juga wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan disambung dengan ketakwaan tuh. Takwa pada siapa? Kepada Allah. Jadi kebaikannya ini adalah landasannya karena takwa kepada Allah alias Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini surat Al-Anbiya tadi menyatakan laukana fihi ma'alihatun
kalaulah di dalam langit dan bumi ini ada dua Tuhan, ada Tuhan-Tuhan yang lain, la fasadata, maka rusaklah langit dan bumi ini beserta isinya. Semua merebut. Ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang menghancurkan. Tak usah saya terjemahkan lah ya, itu terjemah masing-masing lah. Ya, Tuhan menciptakan, lapor nanti. Datang yang menyembah Tuhan yang memelihara, yang menghancurkan, lapor dia. Akhirnya berantemlah penyembah Tuhan yang menghancurkan sama Tuhan yang menciptakan. Tambah yang memelihara, bingung dia mana yang mau dijaganya. Maka dalam satuan ini dibahas dalam Islam disebut Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Disitulah yang menciptakan, disitulah yang memelihara, disitulah yang menghancurkan. Siapa dia? Allahu Ahad. Allah lah yang Esa. Gitu dia. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan wahdani. Wahdaniyah lawannya adalah berbilang ta'addud. Mustahil Allah itu berbilang. Maka disinilah yang harus kita pahami, di mana letak kebenaran Allah itu sebagai Tuhan. Maka karena Allah sebagai Tuhan, karena Allah lah pencipta langit dan bumi beserta isinya, maka otomatis kita melakukan kebaikan. Jadi pertanyaannya, Ustadz, kebaikan itu untuk siapa? Untuk Allah. Jadi kalau kebaikan yang selama ini kita lakukan, kita tidak menuhankan Dia sebagai Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, apa guna kebaikan itu? Maka untuk menyadari kenapa kita berbuat baik karena Allah, karena kita tahu wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa warrahmanur rahim. Tiada Tuhan selain Allah. Dialah Allah yang mengasihi dan menyayang. Makanya dia dituhankan. Tahu kita lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah langit dan bumi beserta isinya. Makanya kita melakukan kebaikan karena kita tahu itu semua ciptaan Allah. Kalau tidak kita berbuat baik sama ciptaan-ciptaan Allah tadi, berarti nggak ada guna kita menuhankan Allah. Maka di situ kata Rasulullah dalam hadis Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud beserta teman yang lainnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dinyatakan dia bersyukur kepada Allah alias alhamdulillah kalau dia tidak berterima kasih sesama manusia. Mana wujud terima kasih sama manusia tadi? Saling pedulilah, saling tolong menolonglah, tanpa memilihat dia orang miskin atau orang kaya, tanpa melihat dia seorang pejabat rendah atau pejabat tinggi, tak punya status kedudukan di masyarakat atau punya status kedudukan masyarakat, karena dia tahu adalah semua itu makhluk dan hamba Allah. Yang menuhankan Allah disebut hamba Allah, tak mandang miskin dan kaya, rendahan atau tinggian. Dan bila dia tidak menuhankan Allah, dia adalah makhluk Allah. Dan kita pun juga kewajiban memperhatikan mereka. Kenapa kita perhatikan mereka? Kan mereka tidak menuhankan Allah. Karena mereka juga yang ciptakan adalah Allah. Gitu teman. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Apa ayatnya? Surat apa itu Ustaz? Saya ingat ayat 8, ayat 9. Ya kan? Berbuat lakulah adil kamu kepada sesamamu dan kepada orang-orang yang tidak membunuhmu dan menyerangmu dan mengusirmu dari rumahmu, maka lakukanlah adil. Ayat 8. Ayat 9-nya, tapi bila mereka menyerangmu dan mengusirmu dari rumahmu, seranglah mereka. Ayat 9. Lupa saya suratnya itu surat apa. Ya. Jadi itu jelas Allah nyatakan nyata. Jadi orang yang tidak menuhankan Allah pun selagi dia berbuat baik, kita baik.
Dan kebaikan kita ini adalah karena Allah. Karena kita tahu dia itu diciptakan oleh Allah. Meskipun dia tidak menuhankan Allah. Lakum dinukum waliyadin. Dah. Barulah masuk kepada kudrah. Karena Allah tadi Maha Esa, Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah mempunyai keinginan tersendiri yang tidak ada orang mencampuri. Bang Haji Supriyadi punya keinginan, tiba-tiba ditegur sama kakak awak, tak jadi. Kenapa? Kakak juga mempunyai keinginan yang bisa harus ditolerir sama Bang Sukanci. Allah nggak ada yang mencampuri. Bang Haji juga begitu, nggak ada dicampuri, pasti mencampuri. Anak tadi yang disayang minta, janganlah papa, janganlah toh, tak jadi karena dicampuri. Keinginan tadi bercampur. Allah tak ada yang campuri, malaikat nggak bisa ganggu, para wali dan sebelumnya Nabi Rasul tak bisa mengganggu para wali, dan apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Karena Allah itu adalah kudrah dan di atasnya wahdaniyah. Inilah kenapa tadi Allah dituhankan, maka dia berkuasa. Kekuasaannya mendatangkan keinginan. Dan inilah yang mengantarkan bahwa segala kebaikan yang dilakukan itu semata-mata adalah karena penuhanan. Siapa yang dituhankan? Allah dalam kajian Islam nih. Jadi jangan campur-campur ranah keislaman. Baliklah kaji ke agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Bagimulah agamamu, bagikulah agamaku. Yang kami ini orang Islam begitu memahami bahwasanya kebaikan yang kami lakukan itu adalah bentuk jalan menuhankan Allah. Bukan ke tadi kami menuhankan Allah maka kami berbuat baik. Salah. Kami tadi, gini, bukan tadi kami melakukan kebaikan maka kami menuhankan Allah. Bukan kami menuhankan Allah lah maka kami berbuat baik. Bukan kami berbuat baik maka akhirnya kami menuhankan Allah. Tidak, itu nanti bagi siapa yang menyadari, iya ya, itu apa aku baik selama ini untuk menuhankan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, Tuhan tadi layak nggak dituhankan? Oh ternyata ada layak yang dituhankan. Makanya banyak kawan-kawan lain mu'allaf masuk Islam, terbuka hatinya dengan kesadaran tidak terpaksa, tapi karena tulus dan cinta, dengan akalnya yang terbuka, menyadari siapa yang layak dituhankan sesungguhnya. Gitu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Inilah kajian kita yang menggabungkan tentang wahdaniyah, kudrah, iradah. Jadi nggak ada lagi yang siapapun punya kuasa kecuali Allah. Maka disebutlah dengan kudrahnya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kuasa kecuali Allah. Setan itu selalu saja datang menggoda kita. Bersihnya uangku ini, halalnya uangku ini, tapi kenapa keluar dan keluar tak terberkati? Rupanya kita tahu Allah menguji. Allah menguji. Di mana kajian ujiannya tadi? Yang kau sembahkan tuh aku, kata Allah, ataukah harta dan tahta yang kutitipkan padamu? Hilang uang kau tadi puluhan juta, ratusan juta, atau miliaran, tiba-tiba tersentak kau, lupa kau sama aku, tak kau tuhankan aku, berarti selama ini kau menuhankan hartamu. Tidak lagi jadi kondang engkau, tak dipanggil orang kau lagi ngasih pengajian, merajuk kau tak lagi jadi ustadz, tak lagi kau mengingatkan aku sebagai Tuhan, berarti selama ini keustadzanmu itu bukan karena aku, tapi karena jemaahmu. Sengaja Allah uji, benarnya kau sudah, bahkan kau yang istiqomah,
tapi orang tak memanggilmu. Yang bagaimana kau berpikir? Disitulah kaji masuk. La haula wala quwata illa billah. Inilah kudrah Allah. Di mana wujud berikutnya? Iradah. Keinginan Allah. Keinginan apa? Mau melihat tuluskah kita benar-benar mencintai Allah. Apa kita memang mencintai harta dan tahta? Mencintai kekayaan dan kekuasaan alias kedudukan kita. Ternyata Allah ingin melihat ini. Ketika kita tenang dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua milik Allah, balikkan kepada Allah. Maka tinggal kembali kepada alhamdulillah. Niat yang pertama udah dengan bismillah. Tapi hasilnya begitu juga, yang jelas kita tetap dalam keadaan istiqomah menyembah Allah. Itulah sudah tadi yang diberikan oleh Allah. Karena bukan itu yang kita sembah, tapi Allah. Uang jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran sudah habis. Tapi tetap kita istiqomah menuhankan Allah. Inilah benar-benar koni hambaku, kata Allah. Hamba Allah. Itu kenapa kita tadi bang belasan puluhan tahun dihidupkan Allah serta akil balik. Cuman satunya jawabannya, setia nggak kau menuhankan Allah? Kalau kita kupas ini bingung awak nak makan nih. Apalagi awak lagi ceramah. Tak lagi ceramah aja awak bingung makan roti kelapa nih atau roti Roma kelapa. Sama-sama kelapanya nih, paten kali panitia ini nyiapkan makanan nih. Yang satu roti kelapa yang dengan modernnya, yang satu roti kelapa dengan tradisionalnya. Bingung kita kan? Tinggal bismillah aja, jangan kita gaduh. Karena kajiannya hakikatnya adalah apa yang dikenyangkan usus nih, perut nih. Jangan gara-gara ini kita kacau. Ini kan gara-gara mata dan lidah. Lidah dan matanya membuat kita tak enak kita mau makan, tak mau kita makan, Pak. Apalagi opung kami itu dipakai ya tadi kopi, dicelupkan ya kelapa. Tolong bukakan punya opung tuh. Opung tuh mau makan, opung tuh bukanya Pak. Ya kan, Pung? Dicelup pakai kopi. Wah, sedap kayak gini ya, Pung. Wih, saya tetap tak pernah lupa. Di hotel pun kayak gitu saya buat Bang Haji. Mau ngomong apa terserah, nikmat memang. Pernah saya di Jogja itu sama di Gorontalo, di hotel bintang bilang berapa itu, dicelup, saya celupkan, enak pula. Nah, jadi kajinya adalah di situ kembali tadi pada keinginan Allah nak melihat kita setia nggak kita mengimani Allah sebagai Tuhan. Ya Allah. Maka oleh karena itu inilah kajian kita hari ini, kombinasi dari wahdaniyah, qudrah, iradah yang menerjemahkan bahwa kebaikan yang kita lakukan semua ini adalah karena menuhankan Allah. Bukan kita pura-pura menuhankan Allah maka kita lakukan kebaikan. Tapi karena kita menuhankan Allah maka kita kerjakan kebaikan. Apa maksudnya Bang? November nanti tengoklah Bang, dari sekarang udah mulai nih. Biar dia dipilih orang, pura-pura baik dia Bang. Tahu kali kawan tuh kawan tak pernah sholat, masuk dia ke masjid-masjid sholat, dia dipilih dia. Tapi satu hal yang kita kembalikan, banyak juga yang dari kemarin sudah sholat-sholat, tapi tak jelas juga kajiannya. Kemana kaidah sholat tadi? Tanha anil fahsya iwal mungkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji itu merugikan diri sendiri. Kayak mana tak rugi, ngutuk aja kita. Buruk sangka sama anak kita. Buruk sangka sama jiran tetangga. Kenapa? Suasana sudah penuh dengan mabuk-mabukan dan sebagainya. Usahakan harta sebelah. Mak sendiri pun ditikamnya gara untuk dapat biar memenuhi teler dia. Itu udah masuk mungkar tuh.
Makanya kita carilah orang-orang yang memberantas pada hal ini. Karena mabuk itu adalah ra'sul khaba'is. Udah mabuk dia tak tanda lagi mak ayahnya. Kalau nggak tak percaya, tonton di salah satu medsos. Itu orang tuh mabuk itu dibolehkan Pak. Semua party mabuk. Udah habis mabuk pulanglah masing-masing salah kamar. Kejadian. Ternyata 5 tahun kemudian punya anak. Itu ada medsos, kalau saya sebut medsosnya Pak. Rata-rata semua kayak gitu. Betul Allah dan Rasulullah tuh melarang kita mabuk. Biar jelas kita berhubungan badan sama siapa. Sama suami, sama istri. Sama istri, sama suami. Jelas anak yang dikandung tadi siapa. Ini semua tak siapa-siapa dianggapnya anaknya. Tak siapa yang dianggap bininya. Dia pun bingung sama siapa pas malam bermain ya. Inilah Islam. Nikah dulu baru kawin. Jangan kawin dulu baru nikah gitu dia. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Enggak, sebenarnya di sini wattawasau bil haq. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua. Inilah dia kita kembali bahwa kebaikan itu sesungguhnya adalah ketika memuncak dia kepada Allah, maka jadinya kebenaran. Benar sudah pasti baik. Artinya orang yang menuhankan Allah pasti semua yang dia lakukan adalah baik. Tapi kalau belum dia baik melakukan segala hal, berarti dia belum duduk menuhankan Allah, alias terpaksa menuhankan Allah. Sehingga sholat pun susah, puasa pun tak mau, punya duit zakat pun tak dibayar, punya duit haji pun tak pergi. Baik belum tentu benar. Ada dua. Yang pertama, baik dia, tapi niat hatinya bukan karena Allah, tapi karena mau dipilih jadi raja kota, raja kabupaten, atau raja provinsi bulan November. Maka dia lakukan kebaikan, tapi bukan karena Allah, tapi karena mau dijadikan raja kota, raja provinsi, raja kabupaten, pakai pula anggaran pemerintah lagi, kan payah. Yang kedua, baik, tapi dia tidak menyembah Allah. Maka dikatakan baik, belum tentu benar. Yang kedua tadi, inilah yang kita kupas tadi di awal. Dia melakukan kebaikan, tapi sayangnya dia tak menyembah Allah. Karena hakikat dari kebaikan itu adalah cari perhatian Allah, caper. Teringat tahun 80 dulu Bang Haji. Dulu kan uang cepek itu bisa neraktir 10 orang. Sengaja traktir tadi kawan-kawan anak-anak kecil kelas 1 SD. Karena ada cewek itu sama-sama kelas 4, kelas 5. Biar tengoknya baik kali si adik itu ya. Gitulah dulu. Caper. Kebaikan kita tadi untuk Allah. Pas pula tadi begitulah kajiannya. Mudah-mudahan ini dapat kita pahami. Saya ulangi lagi biar nggak salah paham. Benar sudah pasti apa itu benar tadi? Menuhankan Allah. Sehingga yang kita lakukan semua kebaikan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi baik belum tentu benar. Karena dia bisa jadi orang baik ternyata tidak menyembah Allah. Tapi kita mengakui kebaikan dia. Dari situlah kebaikan tadi itulah kita bisa saling sambut menyambut. Anak siapa nak? Saya baru datang dari Jawa Pak. Oh iya, lama ya. Iya saya tengok Bapak baik, orang kampung saya baik, saya juga baik. Saya senang saya berada di kampung ini. Anak agamanya apa nak? Saya Muslim Pak. Loh, anak tahu di sini bukan non Muslim? Tahu Pak. Tapi kan saya lihat kan baik. Yang penting kan lakum dinukum waliyadin. Kebaikan kita tetap bertahan karena Allah. Nah dari situlah orang tua akan bingung. Ternyata orang Muslim itu tidak memilah-milah kebaikan kepada non Muslim. Kenapa? Karena kita mengakui yang non Muslim itu juga adalah
Yang menciptakan mereka adalah Allah. Itulah tadi maksud benar sudah pasti baik. Sama non muslim aja buat baik, apalagi sama-sama muslim. Ini sekarang muslim sama muslim, jangan sampai terjadi ya bang. Ini udah kompak-kompak, nanti November ya, walaupun beda-beda pilihannya, jangan tak cakapan. Nanti ditanya, ngaji nggak malam Sabtu besok? Tak tahu kami, tak tahu entah siapa. Yang sana lupa yang sana. Ya jangan, ya lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kamilah urusan kami, bagi kamulah urusan kamu. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua memahami bahwa ternyata Allah itu tidaklah mendoktrin kita. Allah itu membuka akal kita yang istimewa dari binatang. Dengan akal ini, pikiran yang terbimbing oleh hati, perasaan, maka dapat menanggulangi nafsu syahwat kita sebagai bahan bakar untuk membawa kita berkendaraan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Allah menampun para bapak dan ibu sekalian, minta maaf, mungkin ada tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.